Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat ya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat kepada Allah. Oke anak-anak, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi setelah kita menghadapi PHB, penilaian hasil belajar atau UTS begitu. Ya, materi yang sudah kita lalui yang pertama adalah nilai mutlak. Masih ingat ya? Yang kedua adalah SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel, dan SPTD LDV, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Hari ini anak-anak kita akan masuk bab yang selanjutnya, yaitu tentang fungsi. Ini saya bukakan modul ya. Modul yang sudah saya bagi ke kalian. Ya, kita setelah UTS bahas tentang fungsi. Oke, anak kita mulai. Peta konsepnya seperti ini. Oke, fungsi itu yang kita pelajari di sini adalah dia ada yang namanya sifat-sifat fungsi, kemudian jenis-jenis fungsi, dan operasi fungsi. Untuk sifat fungsi anak-anak kita mengenal sifatnya ada 3. Yang pertama adalah fungsi surjektif, yang kedua adalah fungsi injektif, yang ketiga adalah fungsi bijektif. Seperti apakah fungsi-fungsi ini nanti kita jelaskan. Oke, untuk jenis fungsinya juga begitu. Fungsi itu ada fungsi linear, ya, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Sebetulnya masih banyak lagi, cuma yang kita pelajari di sini cuma 3 hal ini. Oke, kemudian yang berikutnya operasi fungsinya adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, insya Allah paham ya. Nah, ini adalah peta konsepnya. Kita langsung masuk saja ke pembahasan pertama. Sebelum kita bahas tentang fungsi anak-anak, kita akan bahas tentang realisasi fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat ya, ini gambar parkiran mobil anak-anak secara vertikal begitu. Ini kalau misalkan kita lihat di daerah tengah kota, pusat kota, daerah Gramedia dan sekitarnya, Tunjungan itu kita bisa lihat parkir kendaraan di sana itu ongkosnya tidak sama. Ya, masih ingat ya? Ada yang 1 jam pertama ongkosnya 1.000, kemudian kalau sudah 2 jam ongkosnya jadi 2.000, 3 jam jadi 3.000. Sama halnya dengan sistem yang ada di sini. Ya, ini sebuah mall anak-anak. Untuk parkir mobil 1 jam pertamanya adalah 4.000. Kemudian jam berikutnya 3.000. Sehingga kalau orang memarkir mobilnya selama 3 jam, dia harus membayar biar parkir 10.000. Dari mana caranya? 1 jam pertama 4.000 anak-anak ya. Kemudian untuk jam berikutnya berarti 2 jam berikutnya, setelah dia parkir 2 jam, 4.000 ditambah 3.000 berarti 7.000. Kemudian nambah 1 jam lagi, 4.000 ditambah 3.000 ditambah 3.000 berarti adalah 10.000. Jadi kalau kita lihat di sini, misalkan kita coba tulis ya. Kita coba tulis. Pertama kali dia parkir kan 4.000 anak-anak. Ini ya. Oke, kemudian 1 jam berikutnya, ini kan 1 jam. Kemudian jam kedua dia masih parkir berarti tambah 3.000. Jam ketiga dia juga parkir tambah 3.000. Berarti selama 3 jam dia parkirnya adalah biayanya 10.000. Oke, ini adalah salah satu aplikasi fungsi di dalam kehidupan sehari-harian. Oke, lanjut ya. Next, kita lanjut. Berikutnya, ini contohnya. Kemudian berikutnya bisa saja kita lihat sebuah fungsi. Fungsi itu biasanya penggunaannya itu di dalam kecepatan. Ya, jadi kecepatan yang dipakai ya adalah kecepatan konstan. Misalkan kalian naik bis itu kecepatannya adalah 100 km per jam gitu. Kecepatannya konstan. Konstan itu artinya tetap. Atau seseorang berjalan dengan kecepatan 5 km per jam misalkan begitu. Ya, jadi biasanya untuk seorang berjalan, karena berjalan itu kan durasinya atau nadanya sama dan langkahnya juga sama, maka dianggap orang berjalan itu konstan. Begitu juga ketika mobil itu berjalan di tol, maka kecepatan tetap sama. Dia tidak akan menambah kecepatan, juga tidak akan mengurangi kecepatan. Ini juga adalah salah satu fungsi. Fungsinya adalah fungsi kecepatan. Oke, kita lanjut. Lanjut, berikutnya.
Bisa ya. Oke, lanjut berikutnya. Contoh seseorang menempatkan, ya nggak usah sudah ya. Kemudian sekarang kita masuk ke konsep relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi itu beda, nah. Oke, pertama kali ketika kita mau bicara fungsi, maka kita bicara relasi dulu. Relasi itu kalau kita pakai bahasa Indonesia, relasi itu adalah hubungan. Ya, hubungan. Sedangkan fungsi itu guna, kegunaan atau manfaat dari sebuah hubungan. Makanya dikatakan relasi fungsi. Oke, setiap fungsi pasti relasi dan setiap relasi belum tentu fungsi. Oke, gitu ya. Itu yang perlu kita pakai anak-anak. Lanjut berikutnya. Kita lanjutkan dulu. Nah, misalkan seperti ini. Ini adalah sebuah relasi anak-anak. Ya, relasi ini nanti kita bisa lihat dia sebagai fungsi apa enggak. Ya, ini adalah pasangan nomor sepatu dengan anggaplah ini adalah siswa-siswi SMA. Ardi nomor sepatunya adalah 39. Dani nomor sepatunya adalah 40. Akil nomor sepatunya adalah 42. Rano adalah nomor sepatunya adalah 40. Dia nomor sepatunya adalah 33 dan seterusnya. Ini nomor sepatu. Ketika bagian yang A, bagian sebelah kiri ini memiliki hubungan dengan bagian yang B, dan dia cuma berpasangan dengan satu dengan yang B, maka itu yang dinamakan fungsi. Oke? Jadi itu adalah fungsi. Lanjut ya. Lanjut berikutnya. Kemudian kita cari cara yang lain. Nah, ini juga kita bisa menyatakan fungsi dengan diagram Kartesius anak-anak. Seperti tadi ya. Oke, tadi Ardi nomor sepatunya adalah 33 atau 34 begitu. Oke, nanti kita cek lagi ya. Dani 35 nomornya. Rano juga 35 nomornya. Akil nomornya adalah 39. Begitu ya. Oke, ngerti ya? Ini adalah pernyataan atau menyatakan fungsi dalam diagram Kartesius anak-anak. Bentuknya seperti ini. Kita lanjut berikutnya. Lanjut lagi nomor berikutnya. Selain itu, selain fungsi itu bisa ditulis dengan diagram Kartesius, juga fungsi itu bisa ditulis secara pasangan terurut. Nah, begini. Eko kesukaannya basket. Fahri kesukaannya bola kaki. Fahri juga kesukaannya futsal. Fahri ada 2 kesukaannya. Bianca kesukaannya bola voli. Ratna bola voli. Jarwo badminton. Awi tenis meja. Nah, karena kalau kita lihat di sini, ternyata Fahri kesukaannya 2. Ya, bola kaki dengan futsal. Kalau misalkan Fahri kesukaannya 2, maka ini dikatakan relasi anak. Ya, kemungkinan ini salah, ini namanya bukan Fahri nih ya. Fahri bola kaki dan futsal. Futsal itu Bianca ya. Oh, Fahri juga. Ya, oke. Ya, masalahnya cuma ini kita akan bicara tentang fungsi nanti setelahnya kita masih berbicara tentang menotasikan atau menuliskan fungsi. Ya, satu tadi dalam bentuk himpunan seperti ini. Yang kedua dalam bentuk pasangan terurut seperti ini. Yang ketiga dalam bentuk diagram Kartesius. Oke. Yang bentuknya himpunan seperti ini namanya adalah diagram panah. Jadi, cara menyatakan fungsi nomor 1, diingat-ingat ya, dengan diagram panah. Oke, bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua, dengan pasangan terurut. Ini yang kedua. Yang ketiga, dengan cara dia diagram Kartesius. Nah, ini sudah kita pelajari anak-anak. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kita lanjutkan berikutnya. Lanjut. Oke, berikutnya anak-anak, ini diagram Kartesiusnya. Oke, nah ini definisinya anak-anak. Ini nanti definisinya silakan ditulis ya di buku tulis ya. Definisi dari relasi. Misalkan A dan B adalah himpunan, relasi dari A dan B adalah aturan pengaitan antara anggota A dengan anggota B. Itu namanya relasi. Seperti tadi ya. Nah,
Himpunan A, ini namanya orangnya. Himpunan B, ini namanya hobi olahraganya. Mengkaitkan antara A dengan B, ini namanya relasi anak. Oke, di mana A dinamakan adalah domain. Domain itu apa? Domain itu adalah daerah asal. Himpunan daerah asal. Ya, berarti orang-orang yang ada di sini, nanti siswa-siswa yang ada di sini nanti namanya adalah daerah asal. Kemudian olahraga yang disukai tadi ini namanya daerah kawan. Daerah kawan. Daerah kawan di dalam matematika dinamakan kodomain. Oke? Sehingga dari sini kita mengenal daerah kawan dan daerah kawan dan daerah asal. Kemudian yang punya pengkaitan antara A dan B namanya daerah hasil. Daerah hasil dalam matematika dinamakan ring. Oke, berarti yang pertama kita punya namanya domain. Domain ini adalah daerah asal, yaitu yang A, himpunan sebelah kiri ini, A. Yang kedua adalah kodomain. Kodomain itu adalah daerah kawan, yang B. Kemudian yang ketiga adalah ring. Ring itu adalah daerah hasil, yaitu daerah B, daerah A yang dikaitkan dengan B. Daerah A yang mempunyai hubungan dengan B. Jadi elemen-elemen yang di A yang mempunyai hubungan dengan elemen yang di B namanya adalah ring. Oke? Bisa ya? Bisa. Alhamdulillah anak-anak kita sudah sampai pada halaman berapa ini tadi? Halaman 11. Oke, nanti dipelajari ya. Oke, ini saya lewati saja. Sekarang selanjutnya anak-anak. Ini definisinya anak-anak. Daerah asal adalah atau domain adalah himpunan yang tidak kosong di mana sebuah relasi didefinisikan. Oke, berarti daerah A atau himpunan sebelah kiri tadi adalah daerah asal. Kemudian kalau daerah kawan atau kodomain itu adalah suatu relasi. Kodomain suatu relasi adalah himpunan yang tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai dengan relasinya. Relasinya ya maksudnya ini. Oke, jadi sebelah kanan tadi himpunan sebelah kanan namanya adalah kodomain. Kemudian ring atau daerah hasil adalah sebuah himpunan bagian dari daerah kawan kodomain sebelah kanan tadi anak-anak ya, yang anggotanya adalah pasangan anggota domain yang memenuhi relasi yang didefinisikan. Begitu anak. Oke, nanti kita coba soalnya. Oke. Terus kita masuk ke fungsi anak-anak. Nah, ini fungsi kita lihat ya. Ini ada gambar A, gambar B, gambar C. Coba kita lihat. Gambar A ternyata domainnya adalah A, B, C, D, E. Kodomainnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berhubung kodomain ini punya hubungan semua elemennya dengan daerah yang sebelah kiri, maka kodomain ini sekaligus menjadi ring. Oke, lanjut. Yang B. Yang B, daerah asalnya atau domainnya adalah A, B, C, D, E. Ya, bentar. Kita lanjut anak-anak. Yang B ya. Yang B ini daerah domainnya atau daerah asalnya adalah A, B, C, D, E. Daerah kodomainnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi daerah ringnya itu 1, 3, 4, 5. 2 nggak ikut. Kenapa nggak ikut? Karena 2 nggak punya pasangan dengan yang sebelah sini. Jelas ya? Jelas. Oke, itu diantara contoh-contohnya. Oke anak-anak, mungkin itu saja dulu ya. Sebelum nanti kita masuk ke fungsi surjektif, injektif, dan bijektif. Oke, dibaca-baca dulu bukunya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.